Nah, saudara apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Yang menikmati praise and worship boleh lambaikan tangannya. Wow, luar biasa ya praise and worship kita hari ini. Buat Anda yang menyaksikan online di Facebook Anugerah Ministries, kami juga mengucapkan shalom buat Anda ya. Dan kami percaya Anda juga akan diberkati sama seperti kami diberkati di tempat ini. Saudara, pagi hari ini saya akan membawakan pesan khotbah yang berjudul Red Race ya. Red Race itu apa toh Bu gitu ya. Mungkin ada orang yang nggak terlalu familiar dengan istilahnya, apalagi karena bahasa Inggris gitu kan ya. Mungkin ada yang bilang, udahlah kita ini kan orang Indonesia, jangan ke Inggris-Inggrisan katanya gitu saudara ya. Nah, tapi ada istilah dalam bahasa Inggris red race, itu kalau saudara lihat gambarnya, itu kayak orang di dalam lingkaran, biasanya itu tikus atau hamster yang akan main-main di dalam lingkaran ini saudara ya. Nah, banyak orang itu punya rutinitas hidup yang seperti ini loh saudara. Pagi bangun tidur, mandi, ya kan? Tidak lupa menggosok gigi, pinter ya. Jadi supaya kita bisa senyum putih giginya gitu saudara ya. Kemudian kita akan makan pagi ya, lalu kita akan berangkat kerja. Apalagi kalau yang tinggal di kota Jakarta, kita harus menembus kemacetan kota ini. Benar apa enggak saudara? Lalu sampai di kantor, duduk di kantor mulai dari jam 9 pagi, nanti kalau siang jam 12 jangan lupa makan siang ya kan. Pulangnya nanti jam 5 sore saudara. Begitu jam pulang kita akan kembali membelah kemacetan kota Jakarta, ada amin? Sampai di rumah itu sudah malam saudara ya, sudah capek, mandi lalu lihat anak sebentar ya, setelah itu tidur dan besok diulang kembali. Ya, saudara, itu buat kebanyakan orang, apalagi kalau hidupnya di luar Tuhan yang tidak mengerti arah tujuan, maka itulah yang disebut red race. Ya, kita akan lihat slide yang kedua, ada video singkat yang saya mau tunjukkan kepada saudara tentang bagaimana tikus-tikus atau hamster-hamster itu berusaha untuk lari di dalam lingkaran yang disebut red race ini. Siap untuk nonton? Ya, kita simak ya sama-sama video klip yang berikut ini. Oke, videonya agak panjang 3 menit, tapi semuanya gitu saudara ya, isinya tikus dan hamster-hamster yang mencoba untuk berlari, bertanding di dalam lingkaran itu. Nah saudara, seperti yang saya bilang, manusia yang hidup tanpa tahu arah tujuan, hanya sekedar menjalankan rutinitas. Seperti red race, mereka terjebak berlari-lari di putaran yang sama. Ya, slide ketiga, red race itu saudara, ibaratnya mengejar sesuatu yang tidak ada ujung dan pangkalnya, ya. Kemudian mengejar terus-menerus tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ya, boleh diklik lagi? Ya, terjebak di putaran yang sama saudara ya. Kita pikir kita sudah lari sedemikian cepat, macam tikus itu tadi kan saudara udah ngebut ya kan. Tapi nggak kemana-mana loh, tetap aja di dalam lingkaran itu. Sia-sia, ya, usaha menjaring angin, kata pengkhotbah. Slide 4. Terus, ya. Nah saudara, dalam red race itu artinya apa sih ya? Artinya tidak ada keseimbangan di dalam hidupnya. Tidak ada keseimbangan antara kerja dengan aspek kehidupan lainnya. Slide berikutnya. Dalam hidupnya itu saudara, tidak ada keseimbangan gitu ya. Dan hidup di luar Tuhan itu pasti adalah sebuah red race. Karena tidak ada pengharapan untuk kekekalan mereka. Ada amin saudara. Tapi kita yang berada di dalam Kristus Yesus, kita yang tahu saudara, nanti kita waktu kekekalan itu mau pergi kemana, ada pengharapan, ada amin saudara. Jadi hidup kita bukan lagi red race, ada amin saudara. Lihat kanan kirinya bilang, hidup kita bukan lagi red race, amin. Karena saudara ya,
ada loh orang-orang yang kerja terus-menerus tapi tidak bisa menikmatinya. Ya, buka toko tiap hari, tidak pernah tutup meskipun hari libur. Uangnya banyak saudara, tapi dia tidak bisa menikmati. Tidak punya kuasa untuk pergi berlibur sama keluarganya. Ya, kalaupun dia misalnya suatu saat pernah pergi berlibur sama keluarganya, isinya itu penuh dengan omelan saudara. Karena dia takut untuk mengeluarkan uang ya. Mau beli ini mahal, mau beli itu mahal, semuanya terasa mahal gitu saudara. Jadi kalau ngomel-ngomel terus ya mending gak usah pergi liburan gitu kan saudara ya. Nah apalagi bagi orang yang punya hutang. Kerjanya hanya untuk membayar bunga hutangnya ya. Nah kalau ada orang-orang yang masih terjebak dalam hutang seperti itu hidupnya dan kamu merasa kamu berada dalam lingkaran setan ini seperti rat race ini ya kan. Kerja hanya untuk bayar hutang, kerja hanya untuk bayar hutang. Masih untung kalau bisa bayar pokoknya. Kadang-kadang bayar bunganya aja gak cukup. Jadi bunga yang tertunggak berbunga lagi dan berbunga lagi. Makin mencekik dan makin mencekik. Nah saudara, kalau misalkan itu terjadi dalam hidupmu, perhatikan gaya hidup apa yang menyebabkan Anda terjebak dalam hutang itu. Ya, lalu ubah gaya hidupmu. Minta hikmat Tuhan bagaimana melunasi hutang-hutangmu. Lalu punyai kehidupan yang seimbang. Kerja keras tapi juga bisa menikmatinya. Amin saudara. Ingat kan istilah yang sudah sering kita pakai? Work hard, play hard. Jangan lupa istirahat pintar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya. Ternyata itu istilah-istilah yang trendy gitu bisa nempel di otak kita saudara ya. Kita bisa mengingatnya dengan baik. Nah tentunya kita tidak mau hidup dalam rat race yang seperti itu. Karena itu hanya membuang-buang waktu saja ya. Slide 6. Waktu itu sangat berharga. Katakan waktu itu sangat berharga. Ya. Dan waktu yang sudah terlewatkan itu tidak bisa diulangin kembali saudara. Makanya kita perlu belajar bagaimana menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Makanya bulan September ini di Anugerah Church diajarkan time series supaya jemaat di sini menjadi lebih bijaksana dalam mengatur waktu kehidupan mereka. Amin. Nah saudara, tujuannya apa kita belajar tentang waktu? Supaya nanti di akhir hidup kita, ketika Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa, ketika kita menutupkan mata untuk terakhir kalinya, tidak akan ada penyesalan yang kita tinggalkan. Percaya saudara, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara ya. Kami rindu semua jemaat di Anugerah Church ini tidak ada yang hidup dalam penyesalan. Kalaupun pernah berbuat kesalahan di masa lalu, saat ini waktunya engkau masih bisa menebus kesalahan-kesalahan itu. Pergunakan waktu yang ada, perbaiki masa sekarang untuk menghasilkan masa depan yang jauh lebih baik. Amin saudara. Lihat kanan kirinya bilang jangan hidup dalam penyesalan. Yang lagi nonton online juga bisa ketikkan ya komentar di kolom komentar, jangan hidup dalam penyesalan ya, karena orang hidup dalam penyesalan itu nggak enak banget saudara ya. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10 sampai 12. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10 sampai 12 di screen sudah ada. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ayat 12 saudara, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudara, Salomo itu menyesal di akhir hidupnya. Karena dia memulai perjalanan imannya dengan Tuhan itu sangat baik.
Tapi di tengah jalan fokusnya berubah. Fokusnya tidak tertuju lagi kepada Tuhan, tetapi kepada istri-istrinya yang banyak itu saudara. Istri-istri plus gundik sampai 1.000 orang saudara. Saya nggak bisa bayangkan gitu loh ya. Ada bapak-bapak di sini yang bilang punya satu aja udah bawelnya minta ampun bu gitu kan. Bayangin punya 1.000 gitu saudara ya. Nah dia fokusnya tidak lagi tertuju pada Tuhan. Tapi tertuju pada istri-istri gundik-gundiknya itu apa maunya mereka. Dan kepada ilah-ilah yang disembah oleh istri dan gundik-gundiknya itu saudara ya. Nah, di akhir hidupnya makanya Salomo itu penuh dengan penyesalan. Tadi di ayat yang kita baca, ya slide berikutnya, kita bisa menyimpulkan bahwa yang namanya kematian itu pasti. Lihat kanan kirinya bilang kematian itu pasti. Hari ini ada bayi lahir, tapi bisa dipastikan hari ini juga banyak orang yang meninggal dunia saudara. Beberapa hari yang lalu baru Presiden ketiga Republik Indonesia Bapak B.J. Habibie baru juga meninggal dunia. Orang sekuat apapun juga, punya pendidikan setinggi apapun juga, punya kedudukan setinggi apapun juga, punya kuasa semacam apapun juga, punya dikelilingi dokter sepintar apapun juga, punya uang segitu banyak bisa bayar dokter di dalam negeri, luar negeri, the best of the best doctors, tetap pada akhirnya harus meninggal dunia. Kematian itu pasti, tapi bagaimana kita hidup itu adalah pertanyaannya. Lihat kanan kirinya, tanya lagi bagaimana kau hidup. Amin saudara. Kematian itu saudara ya pasti terjadi pada siapapun juga. Tadi dalam kitab pengkhotbah sudah kita baca. Baik yang kaya maupun yang miskin, yang kuat ataupun yang lemah, yang cepat ataupun yang lambat, yang cerdas ataupun yang kurang cerdas. Tapi bagaimana kita hidup? Selama kita masih hidup, apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini sangat penting. Ada amin saudara. Kerjakan dengan sekuat tenagamu untuk mempermuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Ya, itu tadi adalah pesan dari Salomo. Apapun yang ditemukan oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenagamu. Karena itu adalah bagianmu di dalam hidup ini. Jangan pernah berpikir bahwa kerjaan itu semacam satu kutukan gitu kan. Aduh aku gak senang deh harus pergi kerja gitu kan saudara. Pekerjaan itu adalah sebuah berkat dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Memang kalau kita pergi kerja itu gak ada yang enak. Memang kalau kita pergi kerja itu gak ada yang gak capek gitu saudara ya. Pasti capek, memeras banyak pikiran dan tenaga. Tetapi kalau kita masih punya pekerjaan hari ini itu adalah suatu berkat Tuhan yang harus kita syukurin. Daripada kalau kita nggak punya kerjaan, pengangguran, lebih stres lagi loh saudara. Bener ya? Nah jadi bagaimana? Supaya kita tidak lari dalam rat race. Kalau kita menyadari hari ini hidup kita ini masih dalam putaran yang sama terjebak seperti itu. Kita harus bagaimana Bu untuk bisa keluar dari rat race tersebut. Nomor 1, poin pertama yang mau saya bagikan pada saudara adalah know your purpose. Ketahui apa tujuan hidupmu di dalam Tuhan. Amin saudara. Kalau kita tahu bahwa hidup itu singkat, jadi kita tidak mau membuang-buang waktu hidup kita melakukan hal-hal yang gak berguna. Benar saudara ya? Kita harus pastikan apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita. Apa kehendak Tuhan buat hidup kita. Kenapa saya dilahirkan di atas muka bumi ini. Tujuannya apa yang harus saya kejar. Temukan tujuan mengapa Tuhan memberimu hidup. Ya, tanya sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kita hidup. Lebih baik kita tanya sama Tuhan. Tuhan hidup saya ini mau dibuat seperti apa. Sebenarnya saya ini diciptakan untuk apa. Jangan coba-coba dengan apa yang kau inginkan saja. Jangan mereka-reka dengan apa yang menjadi impianmu atau harapanmu. Tapi tanya kembali kepada Tuhan. Pemilik hidup ini apa yang dia ingin kita lakukan dalam hidup ini. Yang mau katakan amin. Ya saudara ya. Banyak orang saudara melakukan suatu pekerjaan meskipun mereka tidak menyukainya karena terpaksa atau demi supaya dapat uang, ya kan? Karena nggak ada yang gratis Bu di atas bumi ini ya. Saya juga tahu saudara ya. Kalau orang Hongkong tuh bilang kita napas gini aja, coba saudara napas, itu udah bayar katanya gitu saudara ya. Karena ketika kita napas gini aja, coba napas lagi, daya listrik terus berputar saudara ya kan? Itu tetap harus bayar gitu saudara ya. Nah saudara,
tujuan hidup dari Tuhan itu akan mendatangkan sukacita ketika kita mengerjakannya. Tidak terukur oleh uang sukacita itu. Amin saudara. Nah, jadi kerjanya kalau kita tahu tujuan hidup kita itu apa di dalam Tuhan. Kalau kita temukan kerjanya itu bukan lagi supaya kita dapat uang. Tapi karena saya tahu ini tujuan hidup saya dari Tuhan. Saya akan lakukan semua yang saya bisa sampai mission accomplished. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus saudara ya. Nah saudara, kalau ngomong tentang tujuan hidup, saya teringat bagaimana Tuhan pertama kali menyadarkan kepada saya apa yang menjadi tujuan hidup saya. Ketika itu saudara, tahunnya persisnya itu di 2002. Saya itu pergi ke mission trip yang pertama. Nah saudara, jadi kayaknya itu kadang-kadang kita perlu pergi ke mission trip supaya tahu tujuan hidup kita ini apa gitu loh saudara ya. Ketika kita dijauhkan dari keramaian kota, rutinitas kita yang sehari-hari yang membuat kita sampai gak bisa berpikir lagi ya. Waktu itu mission trip saya yang pertama pergi ke sebuah dusun yang kecil namanya Krayan. Orang Kalimantan mana suaranya? Ya, tahu gak dusun Krayan? Tahu ya kan saudara. Nah itu di sana saudara ya di tahun 2002. Di dusun itu masih nggak ada listrik, macam itu gitulah saudara ya. Terus tapi jalanan di sana sudah bagus saudara ya. Cuman untuk masuk ke sana itu harus pakai pesawat yang sangat kecil saudara ya. Nah setelah itu saudara di sana kami tinggal mungkin hampir 1 minggu gitu ya. Dan saya itu sangat menikmati kesederhanaan hidup mereka. Ya namanya juga hidup di dusun gitu kan saudara ya. Mandinya pun di pinggir sungai. Tapi ada bedengnya gitu saudara ya. Ada tutupan atapnya. Cuman ya ada bolongnya juga. Jadi bisa melihat burung-burung, pohon-pohon gitu kan saudara. Terus saya ingat tuh pas masuk pertama kali mau mandi pagi harinya, ada spider saudara. Bukan Spiderman, spider laba-laba. Gedenya tuh segini saudara ya. Kalau di kota kecil segini aja kita udah teriak-teriak gitu ya. Ini gedenya segini saudara. Wah itu saya sambil mandi sambil lihat itu spider, awas ya. Ya kalau kamu berani deket gua pentong kamu gitu saudara ya. Kan karena takut digigit, nanti saya berubah jadi Spider Woman. Gimana dong saudara ya. Nah jadi di tempat itu, di dalam kesunyian, justru saya menemukan panggilan saya. Saya menyadari betapa bahagianya saya hidup sederhana seperti itu saudara ya. Dan kok rasanya semua beban hidup itu hilang gitu saudara. Kemudian saya menyadari bahwa ternyata kalau saya disuruh hidup seperti ini seumur hidup saya mau. Meskipun gak dapat keuntungan uang apa-apa gitu saudara, saya mau. Nah tujuan hidup yang Tuhan kasih, kau akan rela melakukannya meskipun tidak ada keuntungan uang di dalamnya. Amin saudara, itu bisa menjadi satu level takaran untuk mengukur apakah benar saya sudah menemukan tujuan hidup saya. Tapi kalau kita masih berpikir, oh melayani Tuhan, pergi ke desa, ya kan, makeover gereja atau sekolahin anak, terus gue dapat apa? Kalau masih mikir gitu, berarti itu bukan tujuan hidupmu. Berarti kau masih memikirkan seperti bisnis, naruh uang harus dapat uang yang lebih besar gitu saudara ya. Tapi kalau kau menemukan tujuan hidupmu, tidak ada kalkulasi uang yang bisa menjelaskan apa yang sedang kau lakukan. Amin saudara ya. Dan kau akan terus bertahan. Kalaupun ada kesukaran yang harus dilewati, kesulitan yang harus dilewati, kau terus bertahan pada tujuan hidupmu, pada panggilanmu itu. Karena kau tahu misi itu dari Tuhan. Visi itu Tuhan yang kasih. Dan kalau visi itu Tuhan yang kasih, gak usah ragu-ragu, gak usah bimbang. Pasti Tuhan akan sediakan provisinya. Yang percaya katakan amin. Pasti Tuhan akan sediakan semua kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai visi itu menjadi kenyataan. Lihat kanan kirinya. Kalau kamu tahu visinya Tuhan, pasti dikasih provisinya. Amin. Haleluya. Nah, itu yang pertama saudara poinnya ya. Temukan tujuan hidupmu. Sekarang yang kedua. Ada satu pelajaran yang ingin saya bagikan kepada saudara ya, ini Pastor Daniel juga sudah membagikan waktu hari Kamis kemarin dan waktu hari Selasa di Komsel saudara ya. Pertanyaan yang sederhana tapi perlu semua kita jawab. Are you wasting, spending, or investing your time? Ada 3 istilah baru yang akan kita pelajari hari ini. Wasting time, katakan wasting time. Artinya apa? Wah pintar, buang-buang waktu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya spending time. Artinya apa? Meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada yang namanya investing time. Artinya apa? Menginvestasikan waktu ya.
Nah, itu seperti apa? Saya akan jelaskan dulu deskripsinya. Wasting time itu adalah mendedikasikan waktu untuk aktivitas yang tidak berguna. Dalam hidup kita, kita perlu mengidentifikasikan aktivitasku sehari-hari itu seperti apa ya. Kemudian dilihat yang mana yang tidak berguna. Ya, banyak waktu dihabiskan di situ tapi nggak ada hasilnya dan nggak kemana-mana gitu saudara. Dan kau bahkan nggak tahu itu tujuan hidupmu atau bukan gitu kan saudara ya. Nah, setiap orang akan berbeda-beda. Buat anak-anak mahasiswa mungkin main game itu bisa dikonsiderkan sebagai wasting time. Tapi kan saya senang Bu kalau main game, oke lah. Saya nggak bilang nggak boleh main game sama sekali. Tapi kalau main game itu menyita waktumu lebih banyak dari waktu belajarmu, nah maka engkau tahu bahwa itu sudah termasuk dalam kategori wasting time ya. Nah saudara, dulu saudara ya saya pernah mengalami suatu hal yang mana waktu itu Facebook masih rame banget saudara ya. Facebook masih rame nggak sih sampai hari ini? Masih lah ya, karena ada anugerah ministris yang berkibar jadi makin rame gitu kan saudara ya. Puji Tuhan kita memeriahkan dunia media sosial gitu saudara ya. Nah dulu saya itu menerima hampir semua pertemanan yang ditawarkan di sosial media khususnya Facebook saudara ya. Kan keren gitu kayaknya, banyak teman di seluruh dunia gitu saudara ya. Padahal nggak semuanya saya kenal saudara. Nah tiap hari kemudian kita akan disodorin dengan feeds mereka yang belum tentu juga membangun ya. Lebih banyak baca postingan sosmed daripada baca Alkitab. Ini penyakit zaman modern. Pertama kali bangun tidur yang dicari apa? Handphone gitu kan saudara. Wah semalam ada pesan apa nih yang masuk, jangan-jangan ada yang penting gitu kan. Lupa untuk bilang good morning God ya kan. Tapi kita bilangnya good morning Facebook, good morning Instagram, enggak boleh. Coba lihat kanan kirinya bilang, enggak boleh. Loh disuruh kanan kiri kok noleh ke belakang ini Pak Hendro ini. Ya saudara. Nah kalau kamu sampai mencapai tahap seperti itu wasting time saudara ya. Tentunya membaca Alkitab lebih penting daripada membaca postingan-postingan orang. Saya minta tolong ada panitia yang bisa naikkan ini apa namanya flip chart ya. Nah nanti akan saya gambarkan saudara. Lalu ada lagi yang lagi ngetren nih saudara. Kalau saudara mengikuti perkembangan dunia media sosial pada zaman sekarang ini, ada postingan-postingan yang suka sekali mempostingkan hal-hal yang bersifat satir. Satir itu apa Bu? Gitu kan ya, nyinyir ya kan saudara ya. Mengolok kelemahan seseorang ya. Pertama kali itu asik banget bacanya, tahu rasa lu, kena lu gitu kan. Memang gak boleh pastor kayak gitu, gak boleh ya kan. Loh gak ada reaksi, berarti di sini gak ada yang ikut akun-akun nyinyir, puji Tuhan saudara ya. Nah tapi kemudian saudara, ditegur Tuhan gitu kan ya. Karena apa? Ingat ayat yang bilang jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Wah gitu saudara ya. Ngomong-ngomong ini pernah terjadi di kantor sekretariat Anugerah Ministries gitu kan saudara. Suatu hari saya bilang sama anak-anak muda yang mendedikasikan hidup mereka di sana. Saya bilang jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Langsung semua unfollow. Itu akun-akun satir saudara ya. Seperti itu, karena akun-akun satir itu banyak yang merasa dirinya paling benar saudara. Dan mengkritiki semua hamba Tuhan yang ada gitu saudara ya. Nah kemudian saudara ada lagi saya tahu dalam kehidupan kita, saudara juga pasti pernah stalking kehidupan seseorang yang kita kagumi. Baik itu artis yang kita sukai atau tokoh politik yang kita kagumi. Kita lihat semua postingan dia dari yang paling terakhir sampai yang paling awal. Sampai sejak Facebook dibuka gitu saudara ya. Nah menurut saya sih itu buang-buang waktu gitu. Ya kan saudara ya, malam-malam gak bisa tidur. Apalagi kalau orang yang kita idolakan itu sedang dilanda masalah. Ada prahara dalam rumah tangganya. Wah kita pengen tahu apa kata istrinya, apa kata suaminya, apa kata mertuanya, apa kata anaknya ya kan. Kita follow semua akun mereka, kita baca semua postingannya mereka. Wah penting banget gitu saudara ya. Terus kita itu merasa kita sudah mengenal orang yang kita kagumi itu luar dalam gitu saudara ya. Sampai segitunya. Padahal loh kita itu gak setekun itu untuk belajar mengenal Tuhan.
Nggak salah mas bro, nggak salah sis gitu kan ya. Karena artis yang kau kagumi itu ya kan, atau tokoh politik yang kau kagumi itu, yang kau sudah luangkan banyak waktu baca postingan mereka itu, mereka nggak bisa membawa kamu ke dalam kekekalan. Yang harus kita mau spend a lot of time with adalah Tuhan Yesus. Amin saudara. Ayo kembali kepada fokus yang benar. Lihat kanan kirinya bilang, kembali pada fokus yang benar. Iya soalnya gitu sih ya. Saya sering berjumpa sama ibu-ibu yang ikutan nangis. Kasihan lu bu, masa cerai gitu kan ya. Gue doain bu gitu kan ya. Terus kalau mereka kena masalah ikut bela-belain gitu kan saudara ya. Untuk apa gitu loh, kenal aja enggak gitu saudara ya. Tuhan Yesus yang udah mati nebus dosa kita aja nggak kita belain gimana-gimana gitu kan saudara. Jadi apa? Introspeksi. Amin saudara. Biasanya wasting time ini indikasinya apa? Kita akan menyesal setelah kita melakukannya. Nah. Kok nggak bisa nih? Bentar ya. Oke, spidol merah karena yang hitamnya sembunyi saudara. Indikasi waktu. Spending time itu ada di tengah saudara. Ini bersifat netral. Tapi sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif, namanya wasting time. Ini kalau saudara tahu, pernah belajar matematika kan semuanya ya saudara ya, titik nol gitu saudara ya. Titik nolnya tuh di sini misalnya, nah ini sudah menjadi minus, negatif. Nah kalau yang ke arah sini itu akan menjadi positif, namanya invest time. Mana yang menjadi pilihan kita? Invest. Kenapa invest? Kenapa invest? Hah? Dapat manfaat, dapat berkat, dapat hasil gitu loh saudara. Tapi kalau waste ini gak dapat apa-apa saudara. Saya sama Pastor Daniel baru aja wawancara seorang anak muda yang pernah kena kecanduan game online. Dan kecanduannya bukan sembarangan, kecanduannya parah. Dia main game itu satu hari bisa sampai 8-10 jam dalam sehari. Padahal dia tuh anak SMA. SMA kelas 3 hampir gak lulus gara-gara kecanduan main game online saudara. Kemudian dia menceritakan kepada kami efeknya apa. Ya, efeknya dia masih muda, kacamataan sudah -5 saudara. -500. Jadi rupa-rupanya iblis itu ingin memakai hal-hal yang seperti ini saudara ya. Ada yang game online, ada yang pornografi, ada yang macam-macam lah. Untuk merusak otak manusia dan organ-organ tubuh mereka. Karena ketika mereka kecanduan dengan hal-hal yang seperti itu, maka yang terjadi apa saudara? Mereka rela nggak makan, rela nggak minum, rela nggak tidur, nggak inget waktu, nggak mandi dari pagi sampai malam. Nempel aja di HP mereka atau di gadget mereka terus gitu saudara ya. Akhirnya rusaklah organ tubuh dalam. Ada amin saudara ya. Jadi kita perlu waspadai saudara ya. Nah kalau yang namanya spend time, lanjut slide 14. Spend time itu artinya meluangkan waktu untuk melakukan sesuatu. Bisa juga diartikan meluangkan waktu bersama dengan seseorang. Ya, jadi kadang-kadang orang yang terlalu sibuk hidupnya gitu kan, diajak ketemuan, nggak ada waktu gitu kan saudara. Nggak akan pernah ada waktu kalau kamu tidak meluangkannya. Akan selalu ada hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Misalnya mau meluangkan waktu sama keluarga. Tapi terus menerus gak bisa, gagal terus karena terlalu sibuk saudara. Jadi kita harus bijak-bijak untuk berkata, oke stop. Saya tidak mau terlalu sibuk seperti ini, gak punya waktu untuk keluarga, gak bisa istirahat, gak bagus saudara. Jadi kita harus mau meluangkan waktu
untuk melakukan sesuatu bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin saudara ya. Nah, kemudian misalnya apa yang bisa saya pikirkan ya, ini dari saya dulu. Nonton bioskop sama anak-anak gitu saudara ya. Dalam keluarga kami senang sekali untuk nonton film-film terutama yang keluaran Marvel gitu saudara, atau Disney gitu ya, film anak-anak gitu ya, karena punya anak-anak saudara ya. Nah itu seharusnya adalah spend time kan ya, meluangkan waktu untuk nonton bioskop sama-sama itu seharusnya spend time. Tapi itu bisa berubah menjadi invest time ketika Angel memutuskan untuk mengambil kuliah jurusan perfilman. Tiba-tiba semua waktu yang sudah kita spend dari mulai dia kecil kita ajak nonton bioskop sampai dia memutuskan, Mami, Daddy, saya mau ngambil perfilman aja deh untuk kuliahnya. Itu semua waktu nonton bioskop tiba-tiba menjadi investment. Karena itu sudah membentuk dia, cara berpikir dia sudah punya bayangan bikin film yang bagus itu kayak apa, ngeditnya kayak apa, efeknya kayak apa gitu saudara ya. Nah seperti itu, jadi kadang-kadang kita itu nggak tahu ketika kita sedang melakukan sesuatu yang kita pikir spend, kita itu nggak tahu apakah suatu hari akan menjurus ke invest atau malah menjurus ke waste. Jadi spend ini masih netral. Ada amin saudara. Hari ini kita akan identifikasikan apa aja yang wasting time dalam hidup kita. Kalau sudah tahu itu wasting time, kurangi atau hilangkan sama sekali. Amin saudara. Mending kamu pastikan kamu berada di zona yang nyaman, aman maksudnya saudara. Berada di zona yang aman yaitu spend time. Karena nanti suatu hari mungkin akan bisa menjurus ke invest time. Amin saudara. Ya. Nah, kalau menurut saudara, saya kasih soal-soal cerita ya. Nonton TV seharian itu masuk di mana? Hah? Yakin? Hah? Nonton TV seharian masuk di waste. Terus kalau saya ngomong gini, Pastor Daniel bilang, tergantung juga. Kalau dia kerjanya di stasiun TV, ya memang harus nonton TV seharian gitu ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Buat Anda yang tidak kerja di stasiun televisi, nonton TV seharian itu wasting time, buang-buang waktu. Tapi kalau memang Anda kerjanya di stasiun TV, nonton TV seharian itu harus spend, bahkan invest. Karena kalau kamu bisa kasih laporan yang bagus ke bosmu, mungkin nanti dinaikkan pangkat, dikasih promosi. Amin. Sudah mulai ngerti saudara ya. Nah, ada pesan sponsor katanya. Jangan lupa saksikan Good News, itu menjadi invest time karena engkau membangun kehidupan rohanimu. Amin ya. Kemudian saya tanya lagi, contoh kasus. Kalau ngajak keluarga jalan-jalan itu termasuk di mana? Hah? Spend, jalan-jalan dengan keluarga. Itu termasuk spend saudara ya. Nah karena masih netral. Tapi juga kalau saya ngomong sama Pastor Daniel gitu, Pastor Daniel kan cara berpikirnya agak beda gitu sama saya saudara. Dia tuh kritis banget gitu. Ya tergantung jalan-jalannya ngapain katanya gitu saudara. Kalau jalan-jalannya pergi ke museum dan itu adalah sesuatu yang disukai oleh anak kita. Misalnya museum angkut misalnya gitu. Dan dia tuh tertarik banget dengan alat-alat transportasi. Kemudian nanti suatu hari dalam hidupnya mungkin dia akan pernah menjadi pemilik sebuah airlines. Ya kan? Atau menjadi menteri perhubungan. Nah berarti jalan-jalan dengan keluarga menjadi sebuah investment. Jadi tergantung nanti di kemudian hari hasilnya seperti apa, itu akan menentukan apakah kita cuma sekedar spend atau menjadi investment. Jadi artinya banyak berdoa sama Tuhan, setiap waktu yang kita luangkan menjadi investment dalam hidup kita. Amin ya. Nah saya kasih contoh yang ketiga. Kalau belajar lagi di universitas untuk mendapatkan gelar yang lebih tinggi, itu masuk yang mana? Yakin? Masuk invest ya? Belajar lagi di uni untuk dapat gelar lebih tinggi. Ya. Puji Tuhan, di sini banyak anak-anak yang sedang kuliah lagi gitu ya untuk mendapat gelar yang lebih tinggi gitu kan saudara. Dan kemarin waktu waktu Komsel
Beberapa minggu yang lalu kan ditanyakan ya, nanti apa yang kau ingin lihat di tahun 2030? Itu banyak anak-anak yang menjawab, sudah lulus S2, sudah lulus S3. Rupanya di Anugerah Church ini banyak scholar saudara ya. Banyak orang-orang yang suka makan bangku sekolah gitu saudara ya. Meskipun bangku sekolah dimakan gak bisa kenyang gitu kan saudara ya. Gak ada yang ketawa tuh, garing gitu. Oke. Nah ya saudara ya, maksudnya tuh ingin memperbaiki diri gitu ya. Memang bagus saudara ya, harus kita lakukan. Kita harus selalu mau belajar. Baik di bangku sekolah maupun tidak di bangku sekolah. Akademis ataupun non-akademis. Ada amin saudara. Pendidikan yang formal maupun yang non-formal. Harus selalu tiap hari kita tidak boleh berhenti belajar. Ya, seperti itu saudara ya. Jadi ini sudah adil ya, kira-kira sudah dapat satu contoh untuk semua kasus. Nah, kembali kepada spend time saudara ya. Saya sempat merubah approach saya di dunia media sosial ya. Di tahun 2017 bulan September, jadi sudah 2 tahun yang lalu. Saya tiba-tiba mengambil keputusan yang drastis, saya menghapus 4.000 pertemanan saya di Facebook. Waktu itu sudah hampir 5.000 saudara jadinya ya, sudah hampir full gitu. Saya hapus, saya pilih ulang karena apa? Karena gak semuanya saya kenal. Dan ternyata kalau kita connected sama orang-orang yang gak kita kenal, juga gak ada gunanya saudara. Kita happy, mereka belum tentu happy. Kita lagi sedih, mereka malah syukurin. Karena gak kenal gitu loh saudara. Ya kan? Semua yang kita lakukan belum tentu dianggap baik di pandangan mereka. Banyak menuai kritik, males akhirnya saudara ya. Jadi saya di Facebook hanya terkoneksi sama orang yang benar-benar saya kenal. Yang benar-benar disebut friend, teman. Ya, kalau bukan teman follow aja gitu saudara. Karena saya membatasi apa yang bisa dibaca oleh publik, follower, dan apa yang bisa dibaca oleh teman-teman saya. Kalau kepada teman-teman saya share hal-hal yang mendalam. Saya share apa menjadi pikiran saya, ide saya, perasaan saya, emosi saya. Yang gak bisa orang publik akan mengerti karena mereka tidak mengenal saya. Amin saudara. Tapi kalau teman-teman saya, mereka akan bisa mengerti. Nah, kita kebanyakan buang banyak waktu ngurusin orang ngomong apa. Mulai sekarang kita berubah. Amin saudara. Ya. Nah, seperti itu saudara ya. Sejak itu saya bisa konsen dengan orang-orang yang benar-benar saya kenal. Saya bisa mengucapkan selamat kepada mereka, memberikan mereka dorongan, memberikan mereka semangat, hiburan, ya kan. Bisa konsentrasi dengan lebih baik. Karena kalau punya temennya banyak ya kan, ribuan gitu kan. Gak tahu ini yang keluar yang mana, ini semua postingan orang-orang yang gak aku kenal gitu kan. Mau ngomong apa juga gak tahu karena gak kenal gitu saudara ya kan. Nah, kemudian saya juga mengambil keputusan untuk mengisi sosmed itu dengan hal-hal yang lebih berguna. Yang memberkati orang lain yang membacanya atau mendengarnya. Kalau kau punya bakat nyanyi, ini beberapa anak-anak di sini gitu kan ya. Kayak Gaby gitu ya, Feby gitu kan ya. Sambil main gitar, sambil nyanyi. Bu Wiwi juga, mana ini orangnya ya. Sambil main piano, sambil nyanyi gitu ya. Itu bisa memberi semangat buat orang lain gitu loh ya, mengembangkan bakat kita dan membuat orang lain melihat bahwa kita sedang mengembangkan bakat kita. Saya nggak terlalu bisa seperti nyanyi sama main musik karena saya nggak bisa main alat musik saudara ya. Yang saya lakukan masak saudara ya. Jadi saya masak, menciptakan resep-resep baru gitu kan ya, terus diposting. Itu bukan untuk pamer-pamer. Saya punya tujuan tertentu kenapa saya melakukan itu. Karena saya percaya ada positive vibe yang harus kita sebarkan. Terutama untuk menjangkau kaum saya sendiri, kaum wanita. Ibu-ibu wanita-wanita muda yang sudah menjadi istri orang, menjadi ibu dalam rumah tangga mereka. Ya kan? Supaya apa? Supaya jangan malas tapi kita memacu diri kita menjadi lebih baik setiap harinya. Ada amin saudara? Ya. Seperti itu saudara, dan ternyata sudah mulai terlihat hasilnya. Ada orang-orang yang bilang, Bu, gara-gara ngeliat postingan ibu rajin masak, aku jadi ikutan rajin gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya yang diberkati siapa? Bukan saya loh saudara, yang diberkati itu suaminya dan anak-anaknya. Ada amin saudara? Itu tujuan yang sebenar-benarnya. Untuk mengerti kodrat sebagai wanita, itu adalah menjadi istri dan mama. Kita bisa menjadi wanita karir dengan posisi setinggi apapun juga, tapi kalau namanya istri dan mama tidak bisa diwakilkan kepada orang lain.
Di kantor, saya bisa delegasikan semua pekerjaan yang ada kepada anak buah, kepada staf-staf yang membantu. Tapi kalau di rumah, saya tidak bisa mendelegasikan menjadi mama kepada suster. Karena nggak sama gitu saudara. Suster bisa membantu menjaga anak, tapi value yang harus ditanamkan kepada anak itu, kasih sayang yang harus diberikan kepada anak itu, supaya anak itu ketika tumbuh dewasa menjadi pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang percaya diri dan tahu panggilan mereka di dalam Tuhan, itu tidak bisa didelegasikan kepada orang lain. Ada amin saudara. Dan terutama hubungan dengan suami tidak bisa didelegasikan kepada orang lain. Ada amin saudara. Ya, penting itu saudara ya. Jadi kita harus mengerti di mana kita sekarang berada. Apakah kita spend time, waste time, or invest time. Ya. Sekarang slide berikutnya. Bicara tentang invest time. Apa definisi dari investing time? Menyediakan waktu untuk melakukan sesuatu dengan harapan akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Jadi kalau kita invest time itu bukan sekedar yuk pergi keluar kemana, nggak tahu terserahlah udah muter-muter aja Jakarta gitu saudara ya. Kalau itu bisa jadi waste atau spend saudara ya. Tapi kalau invest time itu kita perginya sudah tahu mau pergi kemana. Kita menyediakan waktu yang khusus dan kita tahu di dalam pikiran kita sudah punya maksud kenapa kita mau melakukan hal itu. Contoh, Pastor Daniel suka sekali kalau weekend ajak James berenang, ya kan? Tujuannya untuk spend time dengan James supaya bisa ngobrol, bermain-main dengan dia. Tapi sekaligus membentuk postur tubuh dia karena kalau berenang apalagi gaya bebas dan diperhatikan gayanya harus lurus kaki dan tangannya. Terus dilatihnya bukan macam renang-renang yang kalian suka lakukan. Saya tahu banyak di antara kalian kalau berenang gaya batu. Berendam doang terus banyak ngobrolnya gitu saudara. Kalau James enggak, dia dilatih untuk bolak-balik kolam renang di Belesa itu bisa sampai 5 lap. Berarti bolak-balik 10 gitu saudara ya. Tujuannya apa? Olahraga, melatih jantung dia, melatih ketahanan tubuh dia. Kalau itu dilakukan dengan tujuan yang jelas, spend time itu bisa menjadi invest time. Karena nanti kalau James tumbuh dewasa, saudara lihat aja nanti. Ya, bodinya bakal keren, gak bakalan buncit gitu saudara ya. Ya James juga perhatian sih orangnya, dia paling gak suka kalau buncit gitu ya. Jadi dia sudah six pack belum? Ya, gitu saudara ya. Dia perhatian sekali gitu saudara ya. Nah kalau saya memilih untuk tidak mengeleskan James untuk mata pelajaran saudara, untuk pelajaran sekolah. Saya meluangkan waktu untuk ngajarin James sendiri. Dan ini nih adalah minggu-minggu exam, midterm, pertengahan semester. Dan biasanya kalau anak-anak exam, ujian, yang demam mamanya gitu saudara. Karena mamanya ikutan stres gitu saudara. Ngajarin kok gak bisa-bisa sih gitu. Tapi puji Tuhan James anaknya cerdas, dia cepat menangkap saudara ya. Tapi juga ada momen-momen yang dia lelet gitu kan. Gak mau konsentrasi gitu. Oh jangan tanya James kalau belajar. Anda kan tahu James itu kinestetik banget. Jadi dia kalau belajar itu gak bisa diikat di kursi harus duduk diam. Bosen dia saudara. Jadi dia tuh kalau belajar, kita belajarnya di meja makan. Sambil muter-muter meja makan gitu saudara ya. Dan saya harus biarkan dia untuk melakukan hal itu supaya dia nggak bosen. Tapi yang penting kalau saya tanya dia harus bisa jawab gitu loh saudara. Ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa saya memilih untuk melakukan hal itu? Kenapa nggak panggil guru les aja lah biar gampang ya kan? Ngurangin stres supaya kita pulang dari kantor udah bisa istirahat gitu kan ya. Ngapain capek-capek lagi ngajarin James? Karena saya percaya waktu yang saya luangkan hari ini akan menjadi sebuah investment di masa yang akan datang. Karena ketika saya ngajarin dia, baik PPKN, baik bahasa Indonesia, baik Inggris, baik matematika, baik ilmu pengetahuan alam, baik ilmu pengetahuan sosial, saya tahu saya sedang menanamkan value-value yang benar di dalam hidupnya. Ada amin saudara? Ya. James itu anak yang pandai, jadi kalau dia belajar bukan tentang supaya nggak fail, bukan supaya nggak dapat nilai merah, tapi tentang berapa A yang mau dia dapatkan gitu loh saudara. Belajarnya itu sudah lain goalnya gitu saudara. Dan seringkali saya harus ingatkan dia, kamu dikasih Tuhan otak yang cerdas bukan berarti harus sombong. Karena begitu kamu sombong dan bilang, aku udah tahu. Loh kalau udah tahu semua gak usah belajar ya.
Udah ya mami tinggal ya, oh jangan gitu saudara ya. Nah saya bilang meskipun sudah tahu harus diulang, itu namanya review. Harus dipelajari ulang supaya kamu ingat kembali nak. Ya kan semakin sering otak kita itu diberikan goresan, maka akan semakin cepat untuk mengingatnya. Saya ajarkan itu dari sejak kecil saudara. Dan seringkali kita harus ajarkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Bukan tentang berapa skor yang bisa kamu bawa pulang. Tetapi apakah kamu sudah mengerjakan ujianmu, tesmu dengan penuh kejujuran. Karena integritas itu lebih tinggi daripada nilai 100. Ada amin saudara? Nilai 100 kalau nyontek ya percuma. Selesai ujian juga lupa ditanyain lagi. Gak ada yang nyangkut. Amin. Tapi kita tekankan integritas, kita tekankan kejujuran. Dan itu hanya seorang mama yang bisa. Guru les gak bakalan sampai situ saudara. Amin. Ya. Nah seperti itu saudara ya. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga. Time machine. Nah ini sejak minggu pertama dari bulan September ini kita sudah mulai dengungkan nih ya Pastor Daniel yang bikin istilah Time Machine 2030. Sudah tahu belum time machine itu sudah ditemukan. Mesin waktu sudah ditemukan. Di mana? Di Anugerah Church. Oh ya? Iya. Tapi time machine-nya ini saudara cuman bisa maju gak bisa mundur saudara. Ya, kalau kamu mau balik ke tahun 2000 gak bisa ya. Karena masa lalu gak bisa dirubah saudara ya. Bisanya cuman maju. Nah sekarang kita kan persiapan ke depan. Time machine 2030. 11 tahun dari sekarang ya. Dunia ini sedang gencar membicarakan 2030 nanti seperti apa. Indonesia seperti apa ya. Indonesia sedang dicanangkan 4 negara terkuat ekonominya di tahun 2030. Ya. Nah saudara, where do you want to be in 2030? Kamu mau menjadi seperti apa di tahun 2030? What do you want to achieve by 2030? Apa yang ingin kamu capai di tahun 2030? Ya. Kalau nggak pernah dipikirkan, kamu seperti dalam rat race, harus dipikirkan. Supaya apa? Supaya kamu tahu what kind of preparation are you doing now? Persiapan apa yang harus dilakukan mulai dari sekarang untuk bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan di tahun 2030. Ada amin saudara? Dan ini nggak main-main saudara ya. Kita semua di Anugerah Church sudah melakukan pemikiran ini ya. Hasilnya sudah ada semua di grup Komsel, jawaban mereka keren-keren semuanya. Saya aja takjub kagum gitu kan saudara ya. Kagum ngelihatnya gitu ya. Wow gitu, nggak apa-apa. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Kalau merosot dikit ya dapat pelangi, still oke gitu loh saudara ya. Tapi kalau kita gantungkan cita-cita hanya setinggi tiang bendera, merosot sedikit dapat apa? Rumput gitu saudara ya kan. Nah seperti itu ya. Jadi saudara, kalau memang kita mau untuk mencapai hal-hal impian-impian yang kita impikan itu, then kita harus mulai persiapannya dari sekarang. Ya kan, pengen punya rumah. Nah persiapannya apa? Nabung dong, ya kan saudara. Mulai nyicil atau apa gitu saudara, ya kan. Harus ada persiapannya. Pengen ngawinin anak. Nah ya mulai sekarang dicari dong calon mantunya yang mana loh kan gitu saudara ya. Anaknya ditanya dulu kriterianya apa nak yang kamu mau gitu kan ya. Ditanya dulu mau ndak dibantu mami dedi dicarikan gitu. Karena anak zaman sekarang juga ada yang emang zaman Siti Nurbaya, gue bisa cari sendiri kok gitu ya kan. Kalau yang nggak mau dicarikan ya udah biar dia cari sendiri, bantu dalam doa. Amin saudara. Ya, tapi kalau anaknya terbuka ya boleh dikenal-kenalkan gitu saudara ya. Seperti itu. Mau lihat apa di tahun 2030 ya kan? Ada yang bilang saya akan sudah menimang cucu. Wah, itu harus diukur berarti dari sekarang gitu saudara. Kalau kita tahu apa yang kita maui di 2030, kita bisa menghitung mundur. Berarti tahun ini harus begini, tahun depan harus begini, tahun depan harus begini. Tapi tentu saudara ini adalah persiapan-persiapan yang manusia lakukan. Setelah itu kita harus serahkan ke tangan Tuhan. Kita harus bilang kalau Tuhan izinkan, biarlah terjadi seperti kehendak Tuhan. Amin saudara ya. Macam orang yang menuliskan rencana dengan pensil, lalu setelah itu berikan penghapusnya ke Tuhan. Kalau ada yang gak cocok silakan Tuhan hapus dan Tuhan ganti, Tuhan revisi. Amin saudara ya. Puji Tuhan saudara ya.
Buat saya dan Pastor Daniel secara pribadi, kami percaya bahwa nanti di tahun 2030 kami akan membangkitkan anak-anak kami, baik anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani yang akan merubah dunia. Yang percaya katakan amin. 2 anak jasmani dan kira-kira sekarang ada 600 anak rohani, ya kan, yang sedang dikaderkan baik dalam program Adikku Sayang maupun dalam program Mahasiswa Adikku Sayang, saudara. 10 diantaranya anak-anak mahasiswa Adikku Sayang, ya. Kalau Tuhan izinkan jumlah anak-anak ini akan terus meningkat dalam nama Yesus. Amin, saudara. Karena kami percaya baik anak-anak jasmani kami maupun anak-anak rohani kami akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk kemuliaan namanya. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, saudara, ya. Dan itu gak mudah untuk melakukannya, saudara. Ini sebuah perjuangan yang terus kami perjuangkan sampai hari ini. Gak mudah, saudara, ketika waktunya tiba untuk membayar uang sekolah. Ya saudara ya, bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Nyekolahin 2 anak aja mami dadinya udah pusing kepala gitu kan. Zaman sekarang pendidikan mahal, ini ditambah 600 anak lainnya gitu saudara ya. Tapi kalau Tuhan yang menyediakan visi itu, pasti Tuhan juga akan memberikan provisinya. Yang percaya katakan amin. Anak-anak mas katakan amin ya, puji Tuhan saudara. Nah, saudara mungkin tahu beberapa saat yang lalu saya kehilangan oma ya. Saya sudah pernah bagikan di hari Kamis tapi di hari Minggu belum. 19 Agustus 2019 ya, jadi kira-kira 3 minggu yang lalu oma saya meninggal dunia di usia 86 tahun persis di hari ulang tahunnya. Saudara, saya merasa sangat kehilangan oma dan keluarga besar saya juga. Saya berterima kasih kepada setiap daripada saudara yang sudah mengirimkan baik kata-kata dorongan, ya juga ada yang mengirimkan bunga, ada yang mengirimkan dalam bentuk apapun juga. Terima kasih yang sangat mendalam saudara karena kasih sayang yang kami terima dan kepedulian dari saudara ya. Tapi saudara, saya cuma tahu satu hal seperti ini, oma mungkin sudah nggak ada, tapi kami akan terus menghidupi legacy yang oma tinggalkan. Saudara, oma saya itu orangnya sangat baik. Kalau saudara pernah kenal sama oma saya, saudara pasti akan setuju sama saya ya. Dia itu adalah oma yang selalu tersenyum. Saya nggak pernah ngelihat dia cemberut saudara. Mau duduk di kursi roda, mau masuk ke ruang operasi, dia tersenyum. Dia bukan tipe orang yang menjalani hidupnya dengan ngomel. Dia adalah tipe orang yang menjalani hidupnya dengan ucapan syukur. Dan saya meneladani oma dalam hal itu. Lalu saudara, oma saya ini adalah tipe orang yang mencintai dan melayani keluarganya dengan tulus. Saya sudah pernah bagikan, oma saya itu saudara ya, waktu masih muda kalau dia masak, masakannya itu paling enak sedunia deh saudara ya. Enak masakannya saudara ya. Tapi dia itu adalah tipe ibu oma yang dia akan suruh semua keluarganya makan. Suaminya, anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya semua suruh makan. Sampai kenyang, dia yang terakhir. Dia mau memastikan bahwa semua orang sudah kenyang baru dia makan sisanya. Itu masih untung kalau ada sisanya loh saudara. Saudara pernah lihat iklan Tokopedia? Anak kecil yang minta dibeliin udang sama mamanya, terus mamanya pergi ke pasar mau beli 5 udang, tapi duitnya nggak cukup. Oh ya udah 2 aja pak, itu tahu nggak saudara ya? Terus pulang dimasak udangnya, anaknya pulang sekolah situ makan. Wah anaknya makan dengan lahap karena udah kepingin makan udang dari lama gitu kan, nggak pernah makan udang gitu saudara ya. Setelah habis, udah ma, enak katanya. Oke sekarang kamu cuci tangan, terus dia pergi cuci tangan, mamanya nyesep sisa-sisa yang dari kulit udangnya. Saya ngelihat itu nangis loh saudara. Saudara mungkin pikir lucu, saya ngelihat itu nangis. Karena itu terjadi dalam kehidupan kami. Oma saya tipe yang seperti itu saudara. Dia hanya makan yang terakhir, sisa-sisa. Dia kasih yang terbaik untuk keluarganya. Sekarang saya puji Tuhan tapi punya suami yang baik. Saya nggak diizinkan seperti itu saudara ya. Kalau saya sudah masak itu serving makanan gitu ya. Saya masih repot ya duduk. Makan sama-sama gitu. Nggak boleh nanti aja aku yang terakhir. Nggak boleh duduk pokoknya harus makan sama-sama. Karena dia nggak mau saya dapat yang sisa-sisanya. Puji Tuhan untuk suami yang baik. Tepuk tangan dong saudara ya. Orangnya nggak ada nih lagi pelayanan di Kelapa Gading saudara ya. Tapi kayaknya dia
dapat kontak batin gitu saudara ya. Ngerti kalau sedang diomongin di sini. Nah saudara ya, jadi kalau oma saya sudah memberikan teladan seperti itu, saya akan menjalankan legacy oma sampai seumur hidup saya saudara ya. Tapi sekarang bukan saja kepada anggota keluarga saya sendiri, sama Tuhan kapasitas saya sudah di stretch lebih besar menjadi untuk kerajaan sorga. Amin saudara. Jadi bukan untuk keluarga sendiri saudara, tapi juga untuk jemaat, untuk gereja, ya, untuk kerajaan sorga. Yang sudah pernah makan masakan Bu Debbie, Debbie's Kitchen, angkat tangan dong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Bukti bahwa saya melakukannya di gereja ini juga saudara ya. Nah jadi saudara, waktu itu saya ingat salah satu kebaktian ketika oma sudah meninggal saudara ya. Saya sedih kalau saudara melihat saya beberapa minggu terakhir ini, mungkin kalau praise and worship masih emosional, masih suka nangis gitu saudara. Sedih karena ditinggalkan oma gitu saudara ya. Suatu hari dalam momen praise and worship itu Tuhan bilang gini sama saya. Omamu menyertaimu sampai umur 86 tahun. Aku akan menyertaimu sampai pada kekekalan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang sangat dekat sama kita, mau orang tua kita sendiri, mau oma, opa kita, saudara, suami, istri kita, anak-anak kita, orang yang paling dekat dengan kita, suatu hari pasti juga harus meninggalkan kita. Kalau waktu kontraknya di atas muka bumi ini udah habis, expired, dipanggil pulang sama Tuhan, dia akan meninggalkan kita. Tapi ketahuilah kita tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa kita di surga. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tidak pernah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi kesedihan macam apapun juga yang kau alami hari ini. Persoalan macam apapun juga, masalah seberat apapun juga, percayalah engkau disertai oleh Tuhan Yesus. Engkau tidak sedang hidup dalam rat race, tapi engkau punya tujuan masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hidup selama-lamanya memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya.